Hai pecinta misteri, jika kalian itu pengen banget bikin podcast, kalian bisa langsung aja download aplikasi Anchor yang tersedia di Play Store ataupun di App Store. Caranya gampang banget, silahkan tinggal download dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan podcast kalian langsung terpublish secara otomatis di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Gampang banget kan? Buruan coba langsung bikin podcast kalian agar kalian bisa berkreativitas seperti yang lainnya. Hai, selamat datang di podcast kisah horor. Apa pakai suara ketawa lagi ya? Lebih greget. Oke, ulang. Hai, selamat datang di podcast kisah horor. Oke, sekian. Walaupun bulan puasa juga merinding guys. Kok kira tuh ketawa kayak gitu tuh gampang. Harus satu nafas soalnya. Oke, gak jadi serem lagi nih ceritanya. Aduh. Halo, selamat malam semuanya. Kali ini hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Hari begitu cepatnya ya, udah tanggal 4 dan kurang 20 hari lagi kita udah melaksanakan ibadah Idul Fitri ya. Seperti itu. Dan sekarang adalah jam 1:30 malam ya. Sambil menunggu sahur, mari kita membacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor atau Anna Olive. Aduh. Ya, hari ini hari Senin ya, jadi mungkin kayaknya aku rolling aja lah 2 hari sekali kayak gitu kan, biar enak juga, nggak ribet. Udah banyak banget kali ini email masuk ya. Per hari kemarin itu udah ada sekitar 10 email yang sudah masuk ya. Lumayan ya, berarti setidaknya walaupun podcastku ini masih sedikit ya pendengarnya, tapi setidaknya itu ini kiriman dari teman-teman melalui YouTube. Dari subscriber YouTube. Jadinya mereka ingin berbagi cerita dengan kita tentang pengalaman horornya, pengalaman misterinya, pengalaman bertemu hantu kepada kita semua. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol follow yang ada di Spotify supaya kalian bisa update terus-menerus tentang cerita terbaru kita, ataupun subscribe channel YouTube aku di Anna Olive. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya kalian bisa update lagi tentang video-video terbaru, podcast terbaru, ataupun video explore terbaru dari saya. Selamat mendengarkan. Udah pada sahur belum? Sekarang di Surabaya ini jam 1:30 dan di sekitar waktu Indonesia Tengah udah jam 2:30 dan waktu Indonesia Timur udah 3:30. Lebih cepat mereka dibandingkan kita. Jadi bukanya itu cepatan mereka dibandingkan kita juga. Oke, cerita pertama. Ini datangnya dari DM Instagram, tapi kenapa yang mesti yang nge-DM itu akun fake semua ya? Apa ya? Maksudnya tuh cuma mungkin cuma buat stalking Instagram aja sih, cuma dia tuh kirim cerita horor ya, pengalamannya. Ya, mulai aja. Waktu itu saya ditinggal sendiri di rumah.
Kedua orang tuaku sedang pulang kampung karena om saya akan menikah. Dikarenakan saya sedang ujian, makanya saya tidak ikut pergi. Tetapi untungnya, setiap malam ada saudara saya yang menginap di rumah. Setiap jam 8 atau 9 malam, saudara saya akan datang ke rumah. Hari itu adalah malam ketiga. Jam sudah menunjukkan jam 9 lewat. Saudara saya pun mengajak untuk tidur. Tetapi sayangnya saya tidak bisa tidur, entah kenapa. Padahal udah jam 10 lewat. Mata ngantuk tapi gak bisa tidur. Pikirku aneh, kenapa saya belum bisa tidur juga. Tak lama kemudian ada suara di dekat jendela ruang tamu. Awalnya gak terlalu nyaring suaranya, tapi lama-kelamaan suaranya semakin jelas. Suaranya itu seperti orang yang sedang memanjat pagar dan mencoba mencongkel jendela rumahku. Saya deg-degan banget karena aku takut itu suara maling yang mau mencoba masuk rumah. Suaranya semakin kencang karena saya udah benar-benar takut banget. Saya akhirnya mencoba membangunkan saudaraku, tetapi mereka gak bangun-bangun dan saya tetap berusaha membangunkan mereka. Setelah beberapa menit, untungnya mereka bangun. Saya membisikkan kenapa saya membangunkan mereka. Akhirnya, mereka mengintip lewat jendela kamar. Dan mereka bilang tidak melihat siapa-siapa. Bayangan pun juga gak ada. Mereka heran karena mereka sempat mendengar apa yang aku dengar tadi. Aku mencoba untuk tidur dan menutup mata dengan selimut. Esok harinya saya dan saudara saya melihat teras untuk memastikan bahwa jendela rumahku rusak atau tidak. Dan ternyata tidak ada bekas apapun di jendela. Di teras juga gak berantakan sama sekali. Semua barang letaknya sama persis seperti yang kami tinggalkan sebelum akan tidur. Aneh sekali batinku. Kalau memang itu bukan orang, berarti itu adalah siapa ayo? Kok ngajak tebak-tebakan sih endingnya? Oke, cerita pertama datang dari Mr. X. Dia menceritakan kalau di saat dia ditinggalkan di rumah oleh orang tuanya, terus dia tidur gitu sama saudaranya, ada saudaranya datang, dan di saat mereka mau tidur, si Mr. X ini mendengarkan suara kayak ada orang yang manjat ke pagar gitu loh. Biasalah kayak apa ya? Ya kayak kalian manjat di pagar itu biasanya kan bunyi kan, entah itu engselnya bunyi, entah itu ini bagian besinya itu ngebanting-banting yang lintasan rodanya, kan biasanya bunyi kayak gitu ya, berisik. Jadi dia ngedengar bunyi seperti itu, dan dia tuh juga ngedengar bunyi kalau kayak ada orang yang sedang mencongkel jendelanya. Dan biasanya kalau ada maling ngecongkel jendela itu pasti ada bekas gesekan, bekas benda-benda tumpul atau benda-benda runcing yang berusaha untuk membuka jendela, dan pastinya biasanya bekasnya itu kayak kayu yang udah rusak banget kayak gitu kan, jendela biasanya kan dari kayu ya. Nah itu, tapi pas
pas saat keesokan harinya ia melihat dengan saudaranya, tidak ada sedikit pun bekas seperti congkelan, seperti orang yang sedang mencongkel jendela. Lecet-lecet pun juga nggak ada, seperti itu. Ya ini sih bete banget ya kalau misalnya di rumah sendirian. Aku tuh biasanya dulu waktu masih sekolah gitu kan, masih SMP itu sering banget ditinggal di rumah sendirian gitu kan. SD itu juga sering. Dulu kan sebelum aku menempatin rumah ini, aku menempatin rumahku yang dulu. Dan rumahku yang dulu itu sekarang ditempatin sama kakakku. Jadi yang rumah dulu itu agak lumayan gede ya, dan waktu aku ditinggal sendirian ya itulah kerasa banget ya, kayak kalau orang lanjut sih enggak, tapi mendengar sesuatu seperti ada orang yang sedang ada di loteng gitu kan ya, aku pikir sih tikus ya, tapi ini beda banget gitu loh suaranya, kayak ada orang jalan kayak gitu. Masa ya tikus kakinya gede banget bisa membuahkan sebuah suara seperti orang jalan kayak gitu kan, nggak masuk akal banget. Oke, terima kasih buat ceritanya Mr. X. Ya itu siapapun itu, mungkin kalau kalian mendengarkan cerita ini, aku udah terima kasih banget udah berbagi ceritanya. Dan ini lumayan seremnya belum, tapi kalau kita mendapatkan suatu hal yang sama seperti ini ya bete gitu aja sih. Oke, lanjut ke cerita kedua. Hai Kak Ana, nama saya Reza Syahyuda. Saya tinggal di Punaron, Aceh. Halo Aceh. Wih, dari Sabang sampai Merauke ini sudah ceritanya. Kemarin ada yang dari Papua juga. Tanggal 17 November 2018, saya pergi ke kota Lokop, kota di atas gunung, untuk menyaksikan tari Saman Gayo yang setiap tahunnya selalu diadakan di kota Lokop. Jarak Punaron sampai Lokop yaitu kurang lebih 43 km. Cukup jauh ya. Kayak perjalanan Surabaya ke Mojokerto. Tepi jalan penuh dengan hutan rimba. Jarak antara kampung ke kampung sekitar 10 km. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, saya berada di kawasan Gunung Mancang. Dan ada bapak-bapak minta tumpangan. Saya pun memberi tumpangan. Kebetulan tujuan saya melewati kampung bapak itu. Di perjalanan kami pun berbincang-bincang. Ternyata nama bapak itu Aman Jali, warga kampung Bunin. Dan selama di perjalanan bersama Bapak Amin Jali, bulu kuduk saya merinding. Ngeri nih Pak. Saya bertanya sama Bapak itu, kok di sini bulu kuduk saya merinding Pak? Ini tempat angker dek. Sudah 3 orang meninggal akibat kecelakaan di tikungan ini. Jawabnya dengan nada tersangkut-sangkut. Sebelum tiba di kampung Bunin, Bapak Aman Jali meminta turun dan mengucapkan terima kasih. Saya pun melanjutkan perjalanan. Dan sekitar pukul 22.30 menit, saya berhenti sejenak di salah satu warung
yang ada di Kampung Bunin untuk membeli rokok. Tiba-tiba Mbak yang punya warung tutup hidung. Saya pun bertanya, "Mbak, kenapa tutup hidung?" "Mas bau amis sekali, bau darah." Saya pun melihat baju belakang dipenuhi darah yang masih baru. Saya terkejut luar biasa sambil mengucap astagfirullah. "Baju mas kok penuh darah gitu ya?" "Gak tahu mbak, kok bisa ada darah gini? Apa mungkin darah bapak-bapak itu ya?" "Bapak-bapak?" "Iya, tadi saya bonceng bapak-bapak di jembatan dekat Gunung Mancang. Terus tiba-tiba berdarah gini baju saya." Aduh, suara saya jadi agak serak ini. "Bapak-bapak yang mana?" "Warga sini juga, Kampung Bunin." "Siapa namanya mas?" "Namanya Bapak Aman Jali." Mbaknya terkejut dan ketakutan sambil berkata, "Hah? Aman Jali udah meninggal kemarin. Itu buktinya warga lagi tahlilan dan ngirim doa di rumahnya." Mbaknya nunjuk rumah Pak Aman Jali. Saya pun melihat ke rumah tersebut dan melihat ramai sekali. Warga sedang membaca doa. Saya pun terkejut bukan main. Pantesan aja saya merinding di perjalanan bersama Bapak Aman Jali. Sekian dari cerita saya. Lain kali aku akan bercerita tentang pengalaman horor yang pernah aku alami lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Ini ceritanya creepy banget ini Pak. Gitu, gila. Aku sih nggak bisa ngebayangin ya. Di saat kita melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sedang sedang meminta bantuan untuk numpang ke arah jalan pulang, dan kebetulan jalan rumahnya itu sama dengan satu arah dengan kita dengan tujuan kita gitu. Dan tiba-tiba di perjalanan dia merasa bulu kuduknya merinding. Terus bapaknya berhenti di jalan, dan pas dia mampir ke warung untuk beli rokok, dia melihat baju belakangnya itu penuh dengan darah, dan darahnya itu masih baru. Dan pas dia cerita ke mbak-mbaknya, ternyata bapak yang ditumpanginya tersebut itu sudah meninggal dan warga sedang melakukan tahlilan. Ini creepy banget ini, sumpah. Aku tuh nggak bisa bayangin ya. Jadi kesimpulannya ini Bapak Aman Jali ini adalah korban kecelakaan gitu kan. Korban kecelakaan di tikungan yang kejadiannya itu baru-baru aja gitu. Mungkin bapaknya nggak bisa pulang karena motornya kan udah ringsek kan, udah parah banget. Jadinya dia mencari bantuan untuk pulang ke rumahnya gitu. Ya aku nggak bisa bayangin sih, tapi ya bagi kalian kalau misalnya kalian malam-malam mengendarai mobil atau mengendarai motor, lalu di tengah jalan ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun ya mbak-mbak cantik gitu kan yang sedang membutuhkan tumpangan, ya kalian harus berhati-hati ya. Biasanya itu menjadi suatu tindak kriminal juga sih ya, sengaja gitu. Jadi kita memberikan tumpangan, mereka ikut dengan kita, dan ternyata di belakang itu sudah ada orang yang membuntutin kita untuk merampas kendaraan kita. Itu kalian juga harus waspada, jangan langsung asal juga gitu loh ya. Dan sekarang juga kalian jangan sering keluar ke rumah ya. Ini lagi musimnya begal karena pandemi ini kan, karena efek dari pandemi ini kan jalan-jalan kan
pada sepi. Pada sepi karena PSBB gitu kan, dan karena kesepiannya kayak apa aja kesepiannya karena situasi yang sepi itu dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum yang mau berbuat jahat itu untuk berbuat tindak kriminal seperti itu. Di Surabaya udah sering banget ini sekarang begal akhir-akhir ini. Oke. Bentar ya. Ya oke, kita lanjut lagi cerita yang ketiga, cerita yang terakhir. Ini cerita dari Denny. Hai, namaku Denny. Saya ingin bercerita seram yang sedang saya alami saat ini. Rote, Nusa Tenggara Timur, Agustus 2018. Jauh banget. Jauh-jauh sekarang. Ini jauh-jauh ya ini ya sekarang. Tadi kemarin di Papua. Terus di Kalimantan. Terus di Aceh. Sekarang di NTT. Jadi pendengar podcast Ruang Misteri, Ruang Misteri ya, dan podcast kisah horor ataupun channel YouTube-nya Ana Olive itu dari Sabang sampai Merauke guys yang lihat. Aduh, bangga banget aku kalau kayak gini tuh. Seneng aku kayak gini tuh. Seenggaknya kan kita mengetahui kan ya cerita-cerita horor dari daerah masing-masing, karena kan kita selama ini kalau ngedenger cerita horor itu identiknya itu di Pulau Jawa semua ya. Kayak kuntilanak, pocong segala macam itu di Jawa semua. Kalau di Kalimantan ada kuyang, di Sumatera ada apa ya Sumatera? Nggak tahu aku. Bak kan? Ya itulah pokoknya. Oke, lanjut. Namaku Denny. Saya bekerja di daerah Indonesia bagian timur, tepatnya di Rotendao, NTT. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar, dan saya juga pertama kali menginjakan kaki saya di sini. Saya hanya sebagai kuli. Saya sedang bekerja membangun toko. Dan toko ini adalah bekas rumah kebakaran yang entah apa sebabnya. Awalnya saya tidak merasakan apa-apa selama 1 bulan ini. Entah kenapa, minggu-minggu kemarin, hawa dan suasana di sini agak aneh. Yang biasanya saya merasakan hal biasa sekarang, seperti ada sesuatu yang selalu memperhatikan saya setiap apa yang saya lakukan, terutama ketika berada di dalam bangunan. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu ketika kami berlima mengerjakan pekerjaan bangunan itu, sebagian bekerja di luar ruangan dan sebagian di dalam. Saya termasuk yang bekerja di dalam berdua bersama kakakku. Saat itu kakakku lagi keluar ambil barang di gudang. Otomatis saya sendirian di dalam. Selang beberapa menit ada hentakan kaki melangkah di sebelah tangga. Saya kira itu teman. Tapi saya perhatiin dan tunggu-tunggu nggak nongol-nongol juga. Mungkin itu temanku, pikirku. Selang beberapa menit, suara itu muncul lagi. Dan saya asal panggil salah satu teman saya. Gel! Dan ia menjawab, ya. Setelah itu saya keluar
untuk ambil minum karena haus. Tapi kagetnya, teman yang saya panggil barusan sedang membuat es. Dan 2 teman lainnya masih ada di atas untuk mengecat tembok bagian luar. Di situ saya kaget dan dalam hati saya tadi, siapa ya yang jawab panggilan saya? Tidak sampai di situ. Sorenya ketika saya mengambil cat di dalam kamar tempat menaruh barang-barang, seperti ada yang lewat di depan pintu. Pikirku itu kakakku. Setelah saya lihat tidak ada apa-apa dan kakakku juga lagi di luar ngobrol bersama bos yang punya toko yang saya bangun ini. Setelah itu selesai bekerja, jam menunjukkan pukul 17.00 WITA, waktu Indonesia Tengah. Waktunya istirahat dan membereskan pekerjaan. Seperti biasanya kami berkumpul, ngobrol-ngobrol, bercanda. Selepas bekerja, kami tidur di gudang, tempat barang-barang sekaligus menjadi penjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 WITA. Semua sudah merasa ngantuk dan mulai untuk istirahat. Tapi malam itu perut saya lapar. Terpaksa masak mie instan. Di sebelah gudang ada ruangan agak lebar yang digunakan untuk dapur dan untuk mandi. Ketika selesai masak dan mencuci panci di tempat mandi, ada sesuatu yang duduk di atas sebelah toren penampungan air. Duh, masuk ini. Karena lampu remang-remang, saya hanya melihat badannya yang gempal dan serba hitam. Ketika itu, saya buru-buru keluar dari ruangan itu dan tidur bersama yang lainnya. Kejadian itu tak pernah saya ceritakan ke mereka, takutnya bikin gaduh. Jadi dia belum sempat makan gitu ya, langsung keluar. Mie-nya dimakan dong sama itu makhluk serba hitam. Alah. Setan juga doyan ya mie instan. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah ditampakkan lagi. Hanya sekedar suara-suara aneh saja. Yang sering itu suara orang jalan di tangga. Sekarang saya sudah bekerja selama 2 bulan di sini. Selama tidak ada gangguan yang berarti saya anggap biasa saja dan sudah mulai terbiasa. Saya tidak berani nongkrong sendirian malam-malam di luar jika tidak bisa tidur. Terima kasih, itulah cerita yang baru saya alami. Oke, terima kasih Mas Denny untuk ceritanya. Jadi ini ceritanya ya kurang ya, seremnya kurang dapet. Selain cerita yang nomor 2 itu bete itu, sumpah bete banget itu. Jadi ini ceritanya Mas Denny ini bekerja sebagai kuli bangunan dan dia ada kerjaan untuk membangun sebuah toko, yang toko tersebut itu adalah bekas rumah kebakaran gitu. Dan setiap dia bekerja, dan dia kan dapat pekerjaannya itu di dalam gitu ya. Dan dia sering ngedapatin gangguan suara-suara misterius. Yang aku prediksikan sih mungkin ini gangguan dari mungkin. Aku kan juga nggak tahu ya cerita pastinya. Mungkin aja rumah yang dulu pernah kebakaran itu, yang sekarang dijadikan toko itu, dulu pernah memakan korban jiwa. Jadi
apa namanya, yang si korban tersebut yang punya rumah itu menghantui atau berdiam diri di rumah tersebut. Atau bisa jadi setelah terjadi insiden kebakaran tersebut, rumah itu lama akan ditinggalin. Dan menurut agama Islam ataupun menurut kepercayaan orang lain, kalau ada suatu bangunan kosong, gelap, dan sudah lama tidak ditinggalin selama kurang lebih 40 hari, lebih dari 40 hari itu pasti ada sosok makhluk gaib yang berdiam diri di situ. Tapi ini sosok baru, karena kan setiap rumah itu pasti ada penunggunya ya, nggak mungkin nggak ada penunggunya. Setiap bangunan pasti ada penunggunya, tapi karena didiamin oleh manusia, jadinya kegiatan-kegiatan astral, apa namanya ya, kayak biasa disebut dengan astral projection ataupun poltergeist, seperti insiden memindahkan barang atau segala macam, itu jarang banget untuk kita temuin karena rumah tersebut kan ada apa ya, bukan hawa, apa ya, kayak aura-aura orang kayak aura-aura hidup gitu loh, aura orang hidup gitu kan. Dan kalau misalnya bangunan yang udah ditinggalin lama itu seremnya itu dapat gitu loh. Ya sama seperti kayak aku itu kan kerjaanku adalah konten YouTubeku explore tempat-tempat terbengkalai ya. Dan di setiap aku explore di bangunan yang sekiranya bangunan itu pernah terjadi histori kejadian seperti Marti Waluyo yang histori kejadiannya dulu adalah bekas rumah sakit pada zaman Belanda. Terus habis itu rumah hantu Darmo yang histori kejadiannya dulu adalah rumah ini adalah rumah pesugihan dan semua anggota keluarganya meninggal di sini. Ada juga rumah bekas pembantaian yang ada di Surabaya karena histori kejadiannya ini satu keluarga meninggal di sini karena karena rumah tersebut itu bekas pembunuhan yang didalangi oleh kepala keluarga membunuh istri dan kedua anaknya, dan kemudian kepala keluarga tersebut yang sudah membunuh semua keluarganya itu dia melakukan bunuh diri. Jadi itu apa ya, historinya tuh dapat banget, aura mistis, aura merindingnya itu dapat banget ya kalau ada histori tentang bekas pembunuhan. Dan apalagi waktu itu di rumah tersebut ada ini, di kamarnya itu ada bekas darah yang ada tulisannya itu di tembok gitu kan. Itu dapat banget karena memang sampai sekarang, itu kejadiannya tahun 2008 dan sampai sekarang rumah itu tidak pernah ditinggalin dan masih banyak barang-barang yang ada di sana. Barang-barangnya masih banyak di sana, kayak semacam TV, vacuum cleaner, segala macam masih ada di ruangan samping dan dikunci dan tidak ada yang berani untuk mengambilnya. Seperti itu. Dan udah banyak sih explorer gitu kan, ghoster yang udah melakukan ngevlog di tempat tersebut. Oke, jadi cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 3 cerita yang udah aku bacakan dari teman-teman semua, sobat pencinta misteri. Terima kasih banget untuk Mas Denny, Mas Reza, dan Mr. X tadi untuk ceritanya serem-serem banget. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita horor tentang ya istilahnya cerita pengalaman pribadi kalian ya, tentang pengalaman kalian bertemu makhluk halus atau digangguin setan entah apalah, kalian bisa kirim melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau podcast Ana Olive. Podcast Ana Olive? Atau DM Instagram Ana Olive. Itu Instagram pribadi saya.
Dan jika kalian ingin mendengarkan atau melihat eksplorisasi, walaupun udah 1,5 bulan ini aku nggak pernah explore ya, karena pandemi corona ini, kalian bisa langsung aja cek di YouTube-nya di Anna Olive. Itu ada sekitar berapa ya, aku explore itu udah berapa episode ya? Ya sekitar 20-an lah tempat yang sudah aku explore. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan like, komen, dan share. Promosi dikit, aduh, masuk angin ini kayaknya. Oke, cukup sekian dulu dan terima kasih sudah mendengarkan. Jumpa lagi di 2 hari ke depan, yaitu hari Rabu, dan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat bersahur, dan sampai jumpa.